Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Save Your Heart. Program ini kami sajikan untuk sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan juga masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi dan informasi tentang kesehatan jantung dengan topik-topik lainnya. Kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengupas tentang angina pectoris. Di samping saya telah hadir seorang narasumber yang ahli dalam bidang kardiovaskuler dan berprofesi sebagai seorang kardiolog yang sudah tidak asing lagi. Selamat siang, Dr. Dwita Riande Santri SPJP. Selamat siang Mbak Santi. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Dok yang telah memberikan waktu, yang telah berkenan hadir dalam program kami di Save Your Heart. Terima kasih, saya juga merasa sangat tersanjung dengan kesempatan ini. Semoga kita bisa sambil ngobrol-ngobrol aja ya Mbak ya. Santai-santai aja ya. Santai-santai aja ya. Dok, langsung aja ya. Kami ada beberapa pertanyaan seputar angina pectoris Dok. Sebenarnya angina pectoris itu apa ya Dok ya? Oke, jadi memang angina pectoris ini mungkin para yang nonton juga udah sering dengar atau baca di media sosial atau di media online. Jadi angina pectoris ini adalah sekumpulan gejala. Jadi tidak hanya nyeri dada, tapi bisa sekumpulan gejala yang disebabkan oleh otot jantung kita kekurangan pasokan darah atau kekurangan aliran darah. Nah, kekurangan aliran darah ini bisa tiba-tiba itu yang menjadi serangan jantung atau yang secara gradual atau bertambah semakin bertambahnya waktu. Nah, itu yang bisa menyebabkan suatu nyeri dada atau sekumpulan gejala yang disebut angina pectoris. Dok, kalau dari kita bicara dari masyarakat awam ya Dok yang kurang paham nih tentang angina pectoris. Jadi angina pectoris sama serangan jantung nih duluan mana nih Dok nih? Oke. Nah, jadi kalau angina pectoris ini kan gejalanya ya Mbak Santi ya, jadi nyeri dada. Nah, tapi serangan jantung ini adalah jadi kalau angina pectoris itu ada dua sebenarnya, yang stabil dan tidak stabil. Nah, kalau yang stabil biasanya kita dicetuskan oleh suatu aktivitas yang berat atau misalkan lagi jalan naik tangga yang agak jauh atau misalkan kerja berat yang angkat beban berat. Jadi lebih capek. Lebih capek saat aktivitas, nyeri dadanya muncul saat aktivitas dan baru hilang kalau misalkan dia istirahat atau ada konsumsi obatnya di bawah lidah. Mungkin kalau yang pasien serangan jantung udah tahu obatnya apa. Nah, tapi kalau yang tidak stabil itu yang dia diam saja, tiba-tiba dia sakit dada nih gitu. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai suatu serangan jantung gitu. Jadi kalau yang angina pectoris yang stabil itu biasanya pasiennya itu masih bisa terkontrol dengan obat-obatan dan masih bisa kontrol rutin ke dokter. Tapi kalau yang tidak stabil itu kita masuk kategori serangan jantung dan kita perlu rawat seperti itu. Nah, kalau dari gejala angina pectoris itu sendiri Dok, itu apa ada gejala penyerta pada angina pectoris itu sendiri? Jadi kalau angina pectoris itu dia kan sekumpulan gejala ya. Nah, gejala utamanya tetap nyeri dada. Nyeri dadanya itu juga khas. Tidak hanya nyeri dada yang mungkin kalau kita orang suka bilang nyeri dada kayak ditusuk-tusuk, hanya hitungan detik. Nah, itu bukan angina pectoris. Angina pectoris itu nyeri dadanya seperti berat, ditekan atau kalau ada yang bilang tuh seperti ditimpa beban berat atau kayak ditimpa gajah gitu. Iya, kayak seperti ada berarti gajah. Ada ini kayak gangguan pernafasan juga ya Dok? Ada. Biasanya nafasnya nggak lega atau sesak nafas jadinya pasiennya karena jantungnya kan mendapat serangan. Otomatis itu ada gejala sesak nafasnya juga. Terus kadang sampai ada penjalaran. Jadi kadang-kadang pasien suka bilang nyerinya tuh sampai menjalar ke tangan kiri atau ke rahang atau ke leher dan biasanya sering diikuti oleh suatu keringat dingin. Nah, keringat dinginnya tuh bukan keringat dinginnya sedikit-sedikit, biasanya keringat dinginnya tuh yang basah sampai bajunya, sampai keringatnya besar-besar sampai pasiennya biasanya kalau ditanya sampai harus ganti baju karena saking basahnya bajunya oleh keringat. Seperti itu Untuk penyebab dan faktor risiko dari angina pectoris itu sendiri apa Dok?
Oke, kalau penyebabnya itu kan karena memang tadi yang sudah saya bilang bahwa kekurangan pasokan darah ya di dalam pembuluh darah. Nah, itu penyebabnya karena ada penyempitan di situ. Nah, penyempitannya ini penyebabnya apa nih? Penyempitannya kalau misalkan pasiennya punya faktor yang merokok, darah tinggi, sakit gula, kolesterol. Nah, yang dibiarkan secara bertahun-tahun lalu tidak diobati dengan benar. Misalkan kalau dia darah tinggi, tensinya naik-naik terus atau gulanya tidak terkontrol, lama-lama mereka membuat kerusakan di dinding pembuluh darah yang akhirnya jadi penyempitan. Nah, karena penyempitannya itu semakin lama, mungkin awalnya cuma sedikit. Nah, semakin lama akan semakin menyempit. Kalau sampai signifikan, itu akan menyebabkan gangguan aliran darah yang kita sebut angina pectoris. Jadi sakit dada pasiennya. Seperti itu. Merokok juga loh. Jadi merokok tuh juga merusak dinding pembuluh darah. Asapnya itu kan banyak radikal bebas dan lain sebagainya, itu merusak dinding pembuluh darah. Makanya harus stop merokok dan tidak boleh ada yang namanya masih mengurangi merokok. Merokok itu harus tidak sama sekali. Balik lagi nih dok, masyarakat awam ya yang kurang paham, yang kurang mengetahui informasi seputar angina pectoris. Kan taunya nih pasien itu sesak nih gitu kan, terus kemudian bawa ke UGD ya gitu kan. Nah, itu kebanyakan pasien tersebut apakah memang sudah punya riwayat jantung, apa kebanyakan nggak tahu gitu kalau pasien itu ada sesuatu lah gitu jantungnya gitu loh dok. Biasanya pasien itu sebenarnya sebelum udah ada rasa, tapi biasanya dicuekin. Kayak ada rasa sedikit-sedikit nih, nggak ada apa-apa, mungkin masuk angin terus malah dikerok gitu kan. Terus tapi pas dikerok ternyata habis itu muncul lagi. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi karena memang sebenarnya sumbatannya udah ada tapi pasiennya cuekin. Nah, begitu sumbatan yang menyempit semakin signifikan atau malah menutup 100% baru jadi serangan jantung. Baik. Nah, atau bisa juga pasiennya sama sekali tidak ada gejala, terus muncul tiba-tiba dengan serangan jantung, itu juga bisa. Mungkin apa kayak kebanyakan kayak kita lihat mungkin apa di TV itu ya dok, kayak artis-artis itu tiba-tiba habis olahraga langsung itu apa salah satunya ya dok? Betul, karena kan kalau yang seperti mereka itu kan serangan jantung ini karena kekurangan pasokan pembuluh darah ya. Cuman kalau penyebab itu kan menjadi henti jantung masuknya ya. Salah satu penyebab henti jantung memang serangan jantung. Tapi nggak semuanya serangan jantung, bisa juga misalkan dia ada gangguan genetik seperti gangguan kita bilangnya ya sindroma genetik yang menyebabkan gangguan irama jantung mendadak, itu juga bisa. Tapi untuk mengetahuinya memang perlu otopsi. Cuman salah satu penyebab utama untuk pasien atau atlet atau artis yang tiba-tiba henti jantung dan meninggal itu memang serangan jantung salah satunya. Mungkin nggak dirasa sama mereka sebelum, mungkin merasa sehat, bisa olahraga gitu, nggak pernah check up gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan serangan jantung dan henti jantung mendadak. Ya. Ini kita ngobrolnya santai aja ya dok. Iya. Gimana ya dok? Untuk mendiagnosis pasien dengan angina pectoris dan bagaimana pemeriksaan penunjangnya tuh yang dilakukan apa aja? Oke. Kalau misalkan kita sebagai dokter, kita selalu memulai dari pemeriksaan basic ya. Jadi basic examination. Kayak contohnya apa? Seperti kayak kan pertama kita akan gali ceritanya pasien ya, namanya kita anamnesis. Terus kita pemeriksaan fisik juga ke pasien, apakah sudah dari bunyi jantung yang berbeda atau ada bising jantung. Yang ketiga yang paling penting adalah rekam jantung, elektrokardiografi. Itu udah basic ya, pemeriksaan basic. Kalau misalkan pasien ada sakit dada dan sudah signifikan sumbatannya, itu biasa terlihat dari rekam jantung. Tapi kalau misalkan dari rekam jantung tidak tergambar, kita bisa ajukan pemeriksaan yang lain, misalkan seperti treadmill test, CT scan jantung. Terus dan enaknya di harapan kita ini kita punya semua pemeriksaan jantung itu gitu. Lengkap ya dok ya? Baik dari treadmill, CT scan jantung gitu. Mungkin yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita sudah usia di atas 40 tahun, kita perlu setidaknya check up jantung rutin setahun sekali. Jadi kayak medical check up khusus jantung gitu. Betul medical check up. Itu setahun sekali ya dok, ya minimal. Iya, minimal setahun sekali karena udah usia di atas 40 itu sudah masuk usia resiko jantung ya. Jantung koroner ya. Dok, saya mau tanya sedikit dok, kalau pasien dengan gangguan angina pectoris itu apakah ada umur tertentu dok, kayak misalkan mungkin di atas 40 tahun atau mungkin bisa di bawah 40 tahun
Ada yang kalau juga gitu. biasanya kita pakai cut off-nya 40 tahun ya. 40 tahun. Nah, biasanya karena udah memang dari sananya apa sih, dari segala pemeriksaan literatur dan itu semuanya di atas 40 tahun tuh kita sudah perlu untuk pemeriksaan jantung koroner. Seperti ya itu dia. Jadi di atas 40 saya saranin sih sebenarnya lebih baik udah medical check up khusus Medical jantung. check up ya dok Iya, ya. khusus Pokoknya kalau udah jantung. 40 tahun setahun sekali. Setahun sekali anjuran. Jadi kan basic ya, jadi anamnesis, EKG, treadmill, CT scan nanti kalau kita curigai dari treadmill atau curigai dari anamnesis itu bisa kita lanjutkan buat CT scan jantung. Oke, baik dok. Kemudian nih dok, bagaimana cara pengobatan angina pectoris dan apa saja obatnya gitu, dan komplikasi yang sering terjadi dari angina pectoris itu sendiri apa aja? Oke, yang, jadi yang sering terjadi dok. Komplikasi ya. Komplikasi sih kalau misalkan kalau kembali tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa angina ini ada yang stabil dan tidak stabil. Nah, kalau angina yang stabil, kalau komplikasi pasti dia jadi serangan jantung. Ya, jadi angina ini bukan serangan jantung ya. Angina pectoris yang stabil, dia sifatnya kayak gejala sakit dada yang hilang timbul. Tapi kalau misalkan jadi komplikasi dia jadi serangan jantung, berarti sumbatannya sudah terlalu kritis bahkan sampai 100% yang menyebabkan dia harus dirawat. Ini tuh yang komplikasi ya dok? Komplikasi, Okay. angina pectoris yang stabil ya, komplikasinya pasti serangan jantung. Nah kalau udah sampai serangan jantung ya jadi berbagai macam lagi komplikasinya, bisa jadi paru-parunya terendam, bisa jadi henti jantung mendadak, bisa jadi gangguan mekanik dari jantung, fungsi jantungnya turun dan macam-macam. Jadi makanya nyeri dada angina pectoris ini jangan dianggap remeh gitu, tidak boleh, karena kalau kita biarkan itu lama-lama serangan jantung dan komplikasi jadi macam-macam deh gitu. Kemudian dok, cara pengobatannya gimana dok? Nah cara pengobatannya sih kalau untuk kalau sudah terjadi angina pectoris nih ya Mbak Santi, atau pencegahannya nih? Yang sudah terjadi sama sudah terjadi, pencegahannya ya dok ya, sebagai informasi ke masyarakat juga, karena pasti nih kita yakin banyak masyarakat yang belum paham mengenai angina pectoris itu apa sih gitu. Kalau pengobatan yang pertama sih pasti kita harus ke dokter ya untuk check up ya. Yang seperti yang tadi saya bilang, kita periksa rekam jantung, kita periksa laboratorium untuk kita tahu nih kalau pasien yang sakit gula berarti obat gulanya harus betul-betul bagus dan terkontrol. Pasien darah tinggi, kolesterol juga harus terkontrol gitu. Nah, terus dan obat-obatan jantung dari dokter yang diresepkan itu harus diminum rutin. Walaupun sudah tidak ada lagi gejala nyeri dadanya, tapi itu berarti pasiennya terkontrol dengan obat-obatan, bukan pasiennya sembuh ya. Jadi obatnya harus rutin seumur hidup gitu. Dan sifatnya long last ya? Long last, iya. Jadi obat jantung sifatnya protektif. Jadi bukan yang seperti obat pilek yang begitu kita makan sembuh terus kita nggak makan lagi gitu ya. Obat jantung sifatnya protektif. Jadi kalau misalkan nyeri dadanya hilang ya jangan di stop obatnya. Begitu. Dan faktor resikonya juga harus dijaga gitu. Jadi jangan takut olahraga harus tetap. Seperti itu. Mungkin awal dari apa ya, untuk melihat kita mungkin ada entah jantung kita udah apa ya dok, kelainan atau gimana ya dok bahasanya, itu lewat medical check up dulu kali ya dok ya? Iya betul. Itu ya dasarnya itu ya? Dasarnya itu. Karena kan kadang pasien nggak ada rasanya gitu. Betul. Dicuekin gitu. Ternyata pasiennya ada darah tinggi yang nggak beliau tahu gitu. Nah itu pentingnya medical check up. Dok, selain pemeriksaan medical check up nih, apakah ada pemeriksaan yang lainnya dok yang perlu dilakukan? Oke, jadi kalau misalkan dari udah kita ketahui atau kita curigai banget nih ada kemungkinan angina pectoris stabilnya, berarti mungkin ada penyempitan, kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan kateterisasi jantung Mbak Santi. Kalau kateterisasi jantung itu apakah bentuknya pemeriksaan atau tindakan dok? Pemeriksaan ya. Pemeriksaan. Jadi tapi memang sifatnya invasif ya apa ya. Jadi kita kateterisasi itu seperti kita ingin menilai betul-betul pembuluh darah jantungnya itu betul-betul ada penyempitan atau tidak. Dan kalau ada berapa persen nih penyempitannya, sudah signifikan mengganggu apa tidak, perlu dipasang ring atau tidak, perlu malah perlu di bypass atau operasi bypass atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalkan kateterisasi ini sih sebenarnya sih masyarakat tuh mungkin agak-agak takut nih, karena
dianggapnya kateterisasi itu kayaknya seram, padahal sebenarnya sama sekali nggak seram loh. Padahal dia cuma kayak seperti pasang infus, tapi memang ada kabel yang masuk ke dalam jantung. Tapi kita hanya menilai sumbatannya ada berapa dan berapa persen. Setelah itu ya ditarik lagi kabelnya atau itunya, ya pasiennya bisa pulang sorenya. Jadi apa tuh dok, sifatnya berarti nggak rawat ya dok? Nggak ya? rawat, Jadi one day care. gitu. Nanti dok, yang mau ditanya lagi nih dok, apakah angina pectoris tidak mereda? Kemudian apakah ada prosedur medis khusus untuk menanganinya dan prosedur apa sajakah itu? Oke, jadi kalau misalkan sudah kita pemeriksaan nih, udah kita kasih, udah saya jelasin tentang obat-obatan yang wajib dimakan, tapi ternyata gejala sakit dadanya masih terus, atau malah pasiennya malah kena serangan jantung, maka kita lakukan kateterisasi jantung itu untuk menilai sumbatannya ada berapa banyak dan berapa persen, dan dari hasil kateterisasi itu baru bisa kita putuskan pasiennya mau kita lakukan pemasangan ring atau bypass nih, operasi bypass jantung. Nah, kita semua di harapan kita semua karena kita sebagai pusat jantung kita memiliki semua modalitas tersebut gitu. Dan alat-alatnya di rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita sudah lengkap dengan dokter-dokter dan tim-timnya sudah mumpuni di bidangnya gitu. Iya. Dok, pertanyaan terakhir nih dok, cara mencegah terjadinya angina pectoris. Cara mencegahnya adalah kita harus mengenali diri kita sendiri dulu ya. Jadi kita tahu bahwa misalkan kita riwayat keluarga kita memang ada sakit jantung, atau ayah ibu kita memang ada punya darah tinggi atau sakit gula, maka kita harus aware bahwa genetik kita pasti lebih mudah terkena dibandingkan orang lain yang tidak punya riwayat keluarga yang sakit jantung. Maka kita butuh medical check up tersebut. Dan olahraga juga harus tetap. Dok, berarti apa tuh genetik itu ini ya? Genetik sangat berperan. Iya. Genetik sangat berperan, dan jadi kita harus aware bahwa kita tuh punya gen yang lebih kuat untuk terkena sakit jantung dibandingkan orang-orang yang tidak punya keluarganya sakit jantung seperti itu. Pokoknya self love ya dok. Iya, self love. Cintai diri sendiri. Iya. Dan olahraga jangan lupa loh, olahraga tuh ngaruh sekali loh untuk mencegah penyakit jantung ya. Olahraga, tapi harus olahraga yang betul ya. Olahraga yang bukan yang saya ibu rumah tangga dok setiap hari saya nyapu itu bukan olahraga namanya ya. Minimal apa dok olahraga? Olahraga tuh iya yang seminggu berapa kali dok? Seminggu berapa kali dok? Bisa antara 3 sampai 5 kali seminggu dengan minimal 150 menit seminggu. 150 menit. Iya. Berarti bisa 30 menit 5 hari bisa kan. Itu udah cukup ya, cukup. Ya? Jogging, berenang, atau jalan cepat, atau sepedaan. Jadi harus yang mengeluarkan keringat, bukan nyapu ngepel ya. Seperti itu. Okay. Pokoknya dalam seminggu itu pasti ada kita harus olahraga. Harus olahraga untuk pencegahan. Itu ini kena juga ke saya dok ya. Oh iya. Karena saya jarang olahraga. Iya. Jadi dengan dokter ngomong seperti ini, wah kayaknya saya harus olahraga. Minimal weekend ya dok ya? Iya weekend. Mulailah dari weekend dulu. Baik dok. Dok, tadi yang dokter sampaikan tuh ada PTCA dan CABG dok ya. Betul. Itu yang mau kami tanyakan dok, kapan sih dilakukan PTCA dan CABG tersebut? Oke, jadi memang ini salah satu pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh pasien saya di poliklinik. Dok, kenapa harus CABG sih? Kenapa nggak PCI aja? Jadi beda prosedurnya, bahwa PCI itu dari kateterisasi terus kita akan memasukkan suatu alat yang bernama ring ya. Kalau kita dengan pasang ring itu bukan pasang ring yang cincin seperti di jari, tapi dia sifatnya tuh seperti mungkin sebuah selongsong ya, atau apa ya kita bilangnya, yang berguna untuk penyempitan tersebut kita tekan ke dinding jantung untuk memperbaiki aliran darah. Nah, tapi biasanya kita kerjakan PCI ini kalau misalkan sumbatannya belum terlalu banyak, misalkan cuma 1 atau 2. Tapi kalau sumbatannya sudah banyak, atau misalkan sudah lebih dari 2 atau 3 pembuluh darah yang jantungnya terkena penyempitan, mungkin kita bisa sarankan untuk CABG atau operasi bypass jantung. Apa sih yang di bypass sebenarnya dok? Ya kita ngambil pembuluh darah di kaki, kita ambil sedikit, lalu kita tempelkan ya ditempelkan ke pembuluh darah di jantung, sehingga dibikinlah seperti aliran bypass. Jadi misalkan pembuluh darah di jantung yang terkena penyempitan, nah
kita tempel lah aliran pembuluh darah bypassnya di ujung ke ujung sini. Jadi dia aliran darahnya akan lewat ke pembuluh darah yang baru tersebut. Biasanya kita kerjakan kalau sumbatnya sudah banyak, sehingga untuk PCI beresiko, karena kan resiko radiasi, resiko ke ginjal juga dan lain sebagainya. Jadi biasanya kita akan tetap selalu melihat risiko dan benefit pada pasien. Jadi kita nggak serta-merta ini, serta-merta itu, kita selalu mempertimbangkan yang terbaik untuk pasien. Apakah resikonya lebih baik, benefitnya lebih bagus pasiennya di PCI atau dan di CABG. Berarti dok, untuk dilakukan apa tadi dok, PTCA atau CABG itu awal mulanya tuh dari CAT dulu. Betul, ya dok, di kateterisasi dulu untuk menentukan, betul. Baik. Kemudian dok, selain apa tadi dok, olahraga dok, apalagi dok? Coba kasih tips dan triknya nih supaya mencegah ya. Iya, masyarakat tuh aware gitu dengan kesehatan jantung gitu, terutama apa dok yang kita bahas tadi ya, angina pectoris. Ya selain kita rajin check up ya, rajin khusus check up. Jadi kalau udah di atas 40 tahun lebih baik setahun sekali. Terus habis itu kita olahraga teratur. Kita juga harus melihat gizi kita juga. Apa yang kita makan sehari-hari sudah sehat atau belum, seperti itu. Gizi yang seimbang. Mungkin nanti kalau untuk gizi akan ada bahasannya oleh misalkan dokter gizi atau dietitian ya. Cuman prinsipnya adalah kita menjaga supaya gizi kita betul-betul sesuai 4 sehat 5 sempurna, jangan 4 sehat 5 sakit gitu ya. Kayaknya nanti akan ada the next topic nih. Betul, topiknya harus lebih dalam nih kalau seimbang ya dok ya. Iya, gizi yang seimbang gitu. Seperti itu Mas. Dok, untuk terakhir nih dok, closing statementnya dok, kami minta nih supaya masyarakat aware tentang kesehatan jantung, terutama topik yang sedang kita bahas, angina pectoris. Untuk closing statementnya saat ini mungkin yang bisa saya sampaikan adalah angina pectoris ini memang adalah sekumpulan gejala yang disebabkan oleh adanya kekurangan pasokan darah di jantung. Untuk mendiagnosis itu kita bisa lakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti medical check up jantung, dan kalau misalkan sudah terdiagnosis adanya angina pectoris atau penyakit jantung koroner ini, kita bisa lakukan CT scan atau kateterisasi jantung. Nah, kalau sudah kateterisasi jantung bisa kita pertimbangkan yang mana yang paling baik untuk pasien, apakah itu PCI atau pasang ring jantung atau operasi bypass jantung atau kita sebut sebagai CABG. Untuk semua pemeriksaan dan tindakan yang sudah saya sebut ini semuanya tersedia di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, dan silakan Bapak dan Ibu untuk datang dan memeriksakan jantungnya dan berdiskusi dengan dokter jantungan terkait apa yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Wow, closing statement yang benar-benar penjelasan yang lengkap banget ini. Mudah-mudahan sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta masyarakat Indonesia bisa aware, bisa paham apa sih angina pectoris tersebut ya dok. Wow, closing statement yang cukup lengkap penjelasannya dok. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Semoga sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta masyarakat Indonesia bisa aware, bisa paham tentang kesehatan jantung, dan kali ini topik yang sedang kita bicarakan angina pectoris. Sampailah kita di penghujung topik pada siang kali ini dengan tema angina pectoris. Terima kasih kepada Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, dan juga narasumber siang hari ini Dr. Dwita Rian Desandre SPJP, dan semua pendukung acara Save Your Heart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.